Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor University Islamic Zainul Hasan Genggong, Profesor Dr. Abdul Aziz BAMAG. Yang saya hormati Kaprodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Dr. Firdaus Aidul Yakin MPD. Yang saya hormati dosen penguji dan juga yang saya hormati dosen pembimbing serta teman-teman yang bahagia. Perkenalkan, nama saya Khairi Nabil dari Prodi PGMI Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari Fakultas Tarbiyah University Islamic Zainul Hasan Genggong. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pembelajaran Outing Class sebagai pendekatan alternatif dan edukatif mata pelajaran IPAS di kelas 4 MI Baitur Rahman. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan pembelajaran outing class dalam pembelajaran IPAS serta melihat peran guru dan dampaknya terhadap proses belajar siswa. Selanjutnya saya akan memaparkan proposal penelitian ini yang terdiri dari pendahuluan, kajian teori, dan metode penelitian. Next, bab 1 yaitu pendahuluan, latar belakang dan pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan proses pembimbing dan mengembangkan potensi peserta didik agar mereka dapat berkembang secara optimal, baik dari segi pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Dalam proses pendidikan pembelajaran tidak hanya bertujuan untuk mentransfer ilmu pengetahuan saja, tetapi juga membentuk karakter, nilai, serta kemampuan siswa dalam menghadapi kehidupan. Oleh karena itu, pembelajaran yang baik seharusnya mampu menciptakan lingkungan belajar yang aktif, menyenangkan, serta bermakna bagi peserta didik. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator yang mampu menciptakan pengalaman belajar yang dapat membantu siswa memahami konsep secara lebih mendalam. Dengan demikian, proses pembelajaran perlu dirancang sedemikian rupa agar siswa dapat terlibat secara aktif dalam kegiatan belajar. Latar belakang dan permasalahannya. Namun dalam kenyataannya, proses pembelajaran di sekolah masih sering menggunakan metode yang konvensional dan berpusat kepada guru. Contohnya metode ceramah. Dalam pembelajaran seperti ini, guru lebih banyak menjelaskan materi di depan kelas, sementara siswa hanya berfokus mendengarkan dan juga mencatat. Akibatnya, siswa menjadi kurang aktif dalam proses pembelajaran dan cenderung pasif dalam menerima materi. Permasalahan ini juga sering terjadi pada mata pelajaran IPAS. Materi IPAS seringkali bersifat abstrak sehingga siswa kesulitan memahami konsep yang diajarkan jika hanya dijelaskan secara teori dalam kelas. Selain itu, siswa juga mengalami kesulitan dalam menghubungkan materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata dan di sekitar mereka. Kondisi tersebut dapat menyebabkan rendahnya motivasi belajar siswa serta kurang optimal pemahaman konsep yang mereka pelajari. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan pendekatan pembelajaran yang lebih kontekstual dan memberikan pengalaman belajar secara langsung.
pada siswa. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah pembelajaran outing class. Outing class merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di luar kelas dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajarnya. Melalui kegiatan outing class, siswa tidak hanya belajar melalui teori, tetapi juga melalui pengalaman nyata yang mereka temui secara langsung di lingkungan sekitar. Dengan cara ini, pembelajaran menjadi lebih menarik, lebih efektif, dan lebih bermakna bagi siswa. Selain itu, kegiatan outing class juga dapat membantu siswa memahami materi pembelajaran dengan lebih mudah karena mereka dapat mengamati dan mengalami secara langsung objek yang dipelajari. Next, fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada 3 aspek utama. Pertama, yaitu implementasi pembelajaran outing class dalam pembelajaran IPAS di MI Baitur Rahman. Kedua, yaitu peran guru dalam kegiatan outing class, karena guru memiliki peran penting dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Ketiga, yaitu dampak outing class terhadap proses pembelajaran siswa, terutama dalam meningkatkan keaktifan, pemahaman konsep, serta pengalaman belajar siswa. Dengan fokus penelitian ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana penerapan outing class dalam pembelajaran IPAS. Selanjutnya, rumusan masalahnya. Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana implementasi pembelajaran outing class di MI Baitur Rahman. Yang kedua, bagaimana peran guru dalam pelaksanaan kegiatan outing class di MI Baitur Rahman. Dan yang ketiga, bagaimana dampak outing class sebagai pendekatan alternatif dan edukatif terhadap proses pembelajaran di MI Baitur Rahman. Rumusan masalah ini menjadi dasar dalam pelaksanaan penelitian, sehingga penelitian dapat dilakukan secara lebih terarah. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk mendeskripsikan implementasi pembelajaran outing class di MI Baitur Rahman. Yang kedua, untuk mendeskripsikan peran guru dalam kegiatan outing class sebagai pendekatan alternatif dan edukatif dalam pembelajaran IPAS di MI Baitur Rahman. Melalui tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai manfaat pembelajaran outing class dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Next, penelitian terdahulu. Penelitian ini juga didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang saya teliti. Yang pertama yaitu Beulelea pada tahun 2023 menunjukkan bahwa kegiatan outing class dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua yaitu Siti Mawadah juga di tahun yang sama yaitu 2023 bahwa outing class dapat meningkatkan interaksi sosial anak. Selanjutnya yaitu Eko Sucahyo pada tahun 2024 menyatakan bahwa kegiatan outing class juga berpengaruh terhadap kedisiplinan siswa. Seterusnya yaitu Asnawati Arif di tahun 25 kemarin menyatakan bahwa outing class dapat meningkatkan motivasi serta keterampilan siswa. Dan yang terakhir yaitu Rizga Lailatul Rahmawati pada tahun 2020 meneliti outing class sebagai strategi pembelajaran pada anak usia dini. Kesimpulannya, berdasarkan berbagai penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran outing class memberikan dampak yang positif terhadap pembelajaran siswa, seperti meningkatkan motivasi belajar, interaksi sosial, serta pengalaman belajar yang lebih nyata. Selanjutnya yaitu bab 2 di kajian teori. Kita akan membahas yang pertama yaitu pembelajaran. Pembelajaran ini merupakan proses interaksi antara guru,
peserta didik, dan sumber belajar yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam proses pembelajaran terdapat beberapa komponen penting yang saling berkaitan. Komponen tersebut meliputi tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran. Semua komponen ini harus dirancang secara sistematis agar proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Next, pembelajaran outing class. Outing class sendiri merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di luar kelas dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajarnya. Melalui kegiatan ini, siswa dapat belajar secara langsung di lingkungan sekitar. Tujuan outing class antara lain: pertama, memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada siswa. Yang kedua, menghubungkan teori yang dipelajari di kelas dengan praktek di lapangan. Yang ketiga, meningkatkan aktivitas serta keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, outing class ini dapat menjadi salah satu pendekatan pembelajaran yang efektif meningkatkan kualitas pembelajaran. Next, adapun langkah-langkahnya dari outing class. Pelaksanaan kegiatan outing class dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, guru melakukan diskusi dengan perencanaan dengan kepala sekolah atau pihak sekolah mengenai kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan lokasi tujuan pembelajaran, misalnya lingkungan di sekitar sekolah atau tempat tertentu yang relevan dengan materi pembelajarannya. Ketiga, guru melakukan analisis kebutuhan siswa untuk menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Dan yang keempat, melaksanakan kegiatan pembelajaran secara langsung di lokasi yang telah ditentukan. Dan yang terakhir adalah melakukan refleksi serta evaluasi kegiatan sehingga guru dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan kegiatan tersebut. Next, yaitu kita membahas tentang pembelajaran IPAS. IPAS sendiri merupakan pelajaran yang menginteraksikan dua bidang ilmu, yaitu ilmu pengetahuan alam atau IPA dan ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Tujuan dari pembelajaran IPAS adalah membantu siswa memahami hubungan antara alam dan kehidupan sosial, mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pembelajaran IPAS ini sangat membutuhkan pendekatan yang kontekstual agar siswa dapat memahami materi secara lebih nyata. Oke, next. Adapun teori Piaget. Menurut teori perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Jean Piaget, siswa usia 7-11 tahun berada pada tahap operasional konkret. Pada tahap ini, anak lebih mudah memahami sesuatu melalui pengalaman langsung serta objek yang bersifat nyata. Anak juga mulai mampu berpikir secara logis terhadap hal-hal yang bersifat konkret serta mampu mengelompokkan objek berdasarkan karakteristik tertentu. Oleh karena itu, pembelajaran yang melibatkan pengalaman langsung seperti outing class sesuai dengan tahapan perkembangan kognitif siswa sekolah dasar. Di belakang ada kerangka konseptual yang dirancang oleh Jean Piaget. Mohon diamati. Oke, next. Dan bab ketiga yaitu metode penelitian. Yang pertama kita akan membahas tentang pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk mengembangkan secara mendalam bagaimana pelaksanaan kegiatan outing class dalam pembelajaran IPAS di kelas 4 MI Baitur Rahman.
Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat memperoleh data yang lebih mendalam mengenai pengalaman proses serta kondisi yang terjadi selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Next, teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan. Yang pertama yaitu observasi. Mengamati secara langsung kegiatan pembelajaran OT kelas yang dilakukan oleh guru dan siswa. Yang kedua, wawancara yang dilakukan kepada guru dan siswa untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut. Yang ketiga yaitu dokumentasi. Mengumpulkan berbagai dokumen seperti RPP, foto kegiatan pembelajaran outing class, serta arsip yang berkaitan dengan kegiatan outing class. Oke, next. Teknik analisis data. Teknik analisis data dapat dalam penelitian menggunakan model analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Model ini terdiri dari 3 tahapan utama. Yang pertama, reduksi data. Apa sih reduksi data? Yaitu proses penyeleksi dan merangkul data yang diperoleh dari lapangan. Yang kedua, pengajian data. Pengajian data yaitu menyusun data dalam bentuk narasi, tabel, atau deskripsi sehingga lebih mudah dipahami. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Maksudnya, merumuskan temuan penelitian berdasarkan data yang telah dianalisis. Oke, next. Yang selanjutnya yaitu keabsahan data. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi data. Triangulasi data dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Misalnya, dengan membandingkan data dari guru, siswa, serta dokumen yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Selain itu juga dilakukan triangulasi teknik, yaitu membandingkan hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi. Dengan cara ini diharapkan data yang diperoleh lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian pemaparan proposal penelitian yang dapat saya sampaikan mengenai pembelajaran outing class sebagai pendekatan alternatif dan edukatif dalam pembelajaran IPAS di MI Baitur Rahman. Saya menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki beberapa kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran dari dosen penguji maupun dosen pembimbing. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.